Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mama? Apa kabar Ayah? Oke, ini ya sejuk suasananya. Kelihatannya Tuhan mengirimkan hujan kemarin untuk kita di sana. Amin. Alhamdulillah hari ini kami menyiapkan sebuah parenting spesial yang memang sebetulnya pasti kami adakan entah 1 tahun sekali atau 2 kali, dan bila perlu ditambah sesuai dengan keinginan dari teman-teman maupun mama-mama, ayah-ayah atau wali siswa yang mungkin lebih mendalam terhadap bagaimana pengelolaan anak untuk lebih optimalnya. Dan terima kasih untuk kedatangan Mama, terima kasih untuk kedatangan Ayah. Dan memang pada kesempatan mulai saat ini kami membuka parenting spesial juga untuk umum. Karena apa? Setidaknya kami bisa memberikan sesuatu, minimal ada pengetahuan, minimal ada wawasan, minimal ada berbagi informasi, dan kita bersama-sama membangun generasi ke depan untuk lebih baiknya. Pada topik kali ini memang judulnya agak menarik. Saya juga kurang tahu apa definisi tanda kutip edan itu, karena memang saya yakin setiap kita semuanya, kalaupun nanti akan diceritakan tanda-tandanya, saya yakin setiap kita merasakan ada tanda-tanda itu. Nah, saya sebagai wakil dari yayasan serta juga sebagai muslim, mestinya tetap berpijak kepada hati-hatinya dalam proses hidup, terutama menghadapi perkembangan-perkembangan zaman. Apalagi kita punya anak-anak yang di bawah umur atau usia remaja dan lain-lain. Semoga nanti Pak Budi memberikan pembekalan yang sempurna untuk perkembangan generasi dan anak-anak kita ke depan. Terkadang mungkin salah satu idenya adalah pada suatu ketika membaca kutipan Al-Hadis misalkan. Terkadang di zaman-zaman sekarang ini memegang prinsip kebaikan itu seperti menggenggam bara api. Semakin dipegang, semakin terbakar. Semakin terkadang kita memegang sebuah prinsip kebaikan, tetapi melihat yang lainnya seolah-olah kita terbakar karena tidak diimbangi oleh mungkin lingkungan dan yang lain-lain. Terkadang ketika mengelola, kalau saya cerita sedikit tentang mengelola sebuah yayasan, ya ada juga rasa seperti itu, terutama ketika kita melihat sudut pandang dunia pendidikan, terutama di anak-anak usia dini, dalam sudut pandang tertentu. Misalkan di Al-Iman memang harus selalu menyiapkan anak-anak yang mengerti dan mengenal budayanya sendiri, terutama budaya Jawa misalkan, di tengah kondisi modernisasi yang justru lepas dari situasi itu. Kenapa kita juga harus tetap melihat contohnya budaya kita, budaya Jawa yang memang diyakini dan kalau kita teliti begitu kaya, begitu mendalam tentang apa yang sudah dilakukan oleh nenek moyang kita, tapi juga di dalam kondisi kenyataan, terutama ketika mungkin media sosial telah berkembang begitu banyak, maka arus itu sudah terkikis sedikit-sedikit. Bahkan kadang kita khawatir apakah budaya itu masih ada apa tidak. Tapi saya mungkin terlalu melebar karena itu adalah asumsi saya. Tapi setidaknya pada topik kali ini saya yakin Pak Budi punya senjata, punya cara, punya
punya rumus Pak Puja, atau juga punya masakan yang paling pas yang sekiranya bisa diterapkan untuk kita semua. Mungkin itu dari kami, saya selaku wakil yayasan sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak untuk kedatangannya. Kemudian mohon maaf sekali jika di dalam proses pelayanan kami, dalam apa yang kami lakukan mungkin ada yang kurang berkenan di hati mama dan ayah. Serta yang terakhir, mohon kami juga tetap didoakan untuk bisa mengemban amanah dari orang tua, dari masyarakat, agar tetap selalu Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita. Terima kasih dari kami. Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Alhamdulillah, itu tadi sambutan sekaligus pengantar dari Bapak Malik, Mama dan juga Ayah. Sebenarnya saya ini sudah tidak sabar lagi ingin mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dari narasumber kita kali ini, Bapak Budi. Tapi sebelumnya coba kita akan ice breaking terlebih dahulu ya Mama, agar Mama juga lebih bersiap diri dan semoga yang baru datang sudah mendapatkan kursinya. Semoga cukup ini Pak Malik ya. Ini sudah hadir bersama kita Bapak Budi, dan alhamdulillah ini untuk tahun 2024 sudah kali kedua ya Pak Budi. Dan jika ada yang ingin mengenal beliau lebih jauh, nanti Pak Budi akan menyampaikan sendiri. Beliau adalah psikolog sekaligus ahli terapi Mama, dan nanti akan ada sesi diskusi di akhir kegiatan setelah beliau memaparkan materi. Jadi untuk parenting kali ini akan kita akhiri tepat pukul 10. Oke, langsung saja sepertinya ini Pak Budi. Kepada Bapak Budi dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Budian. Mama yang hebat, nggak gobios ya, nggak berkeringat ya, tapi happy banget ya. Memang orang tua yang happy, insya Allah anaknya happy. Nek jenengan bawaannya sedih terus, yuk anaknya sedih. Jadi tugas orang tua itu bendino itu yo angel, ya. Nggak punya duit ya tetap happy, ya. Punya duit ya tambah happy. Tujuannya cuma satu, supaya anaknya happy, ya. Anak yang sehat itu kan anak yang selalu bernyanyi, selalu menari, selalu tertawa, gembira. Itu anak yang sehat. Oke. Sama dengan kita, ya. Kalau mama pagi hari ini hadir dan ada ayah juga yang hadir, merasa gembira, merasa senang, ya, itu menunjukkan kesehatan mentalnya oke-oke saja, ya. Betapa banyak sekarang yang, iya, ibu-ibu muda ini kayak jenengan ini, mungkin ibu-ibu Gen Z kali ya, usianya mungkin 30-an gitu ya, yang peduli dengan kesehatan mental, ya. Tiap hari kadang-kadang self diagnosis saja ya. Aku sehat apa ora yo, gitu kan ya. Aku lagi bad mood, sehat nggak ya? Kok aku mulai parno ya, gitu. Jadi kadang semakin kesini ternyata mereka makin peduli dengan kesehatan mentalnya, tapi justru mereka menjadi overthinking dengan kesehatan mentalnya, gitu, nggih. Hal yang positif. Baik, ada ayah, kita kasih tepuk tangan buat ayah ya. Matur suwun ayah pun rawuh, ayah luar biasa sekali. Tapi mudah-mudahan ayah nggak terintimidasi nggih di sini nggih. Di depan jutaan banyak kupu-kupu ini, ayah tidak terintimidasi nggih. Tak wakili ya, kehadiranmu tak wakili di sini ya. Saya juga di sini hadir untuk membersamai jenengan nggih. Tadi udah kita buka dengan aktivitas gerak bersama. Perkenalan diri saya cuma mengulang saja. Mungkin saya sudah beberapa kali ke sini, sudah terlalu sering. Tahun ini yang kedua. Saya Budi Pranoto,
pernah tinggal di Jombang tahun 90 sampai tahun 95. Saya dulu kuliahnya di psikologi Darul Ulum Jombang, termasuk salah satu yang merintis berdirinya Al-Iman 26 tahun yang lalu. Jadi senang melihat perkembangan Al-Iman saat ini kayak begini, meskipun saat ini saya tidak lagi berkecimpung di Al-Iman, tapi senang melihat perkembangan di sini. Kemudian senang melihat bahwa perkembangannya sangat pesat sekali. Mungkin tahun-tahun pertama, 5 tahun pertama itu kita sering pindah-pindah tempat. Tapi sekarang alhamdulillah dengan manajemen yang baru, teman-teman yang luar biasa, sehingga sekolah ini semakin berkembang. Sehari-hari saya berpraktek sebagai psikolog di Blitar, di Badan Narkotika Blitar, sebagai di bagian rehabilitasi. Dan di rumah saya ngopeni anak-anak berkebutuhan khusus. Saat ini saya ngopeni sekitar 40 anak berkebutuhan khusus. Ada yang CP, autis, ADHD, speech delay, slow learner. Jadi itu yang dunia yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya ketika saya sekolah. Jadi waktu saya lulus psikologi, alhamdulillah saya langsung dapat pekerjaan di Sulawesi selama 10 tahun. 95 sampai 2005 saya di Sulawesi Selatan sebagai terapis untuk anak berkebutuhan khusus. Di situ saya belajar tentang ngopeni anak-anak berkebutuhan khusus. Kemudian 2005 sampai 2015 saya pindah ke Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, juga sebagai terapis untuk anak berkebutuhan khusus. 2015 kami memutuskan pulang ke Blitar karena saya suami yang sangat sayang istri. Jadi saya pulang ke Blitar. Istri saya orang Blitar aslinya. Kalau saya orang Solo, kelihatan kalem ya saya ya. Solo, tapi nggak bisa ngomong Jawa karena saya lahir sampai SMA di Sumatera. Jadi mulai lahir sampai SMA saya di Sumatera. Sempat kuliah 2 tahun di kedokteran di Surabaya, tapi putus di tengah jalan. Terus saya pindah ke psikologi di Darul Ulum. Tapi alhamdulillah dapat pendamping seorang dokter. Wanita yang saya pacari sejak tahun 88 sampai sekarang menjadi istri saya. Betapa setianya saya, walaupun mungkin menderita, tapi kan nggak perlu diomongin. Bahagia itu segalanya. Jadi sekarang kami tinggal di Blitar, mama dan ayah, mulai tahun 2015 sampai sekarang berarti 9 tahunan ini. Alhamdulillah sehari-hari pekerjaan saya kayak begini nih, ketemu ibu-ibu, ketemu mama, ketemu ayah, bercerita tentang bagaimana mengasuh, bagaimana mendampingi anak-anak, ya kan? Sesuai dengan temanya, mudah-mudahan kita semua nggak edan ya. Cuma zamannya aja yang edan, tapi kita nggak edan. Kebayang nggak, mama ayah kalau jenengan edan, anaknya apa sih? Ya, tapi memang zamannya berbeda, ya. Zamannya berbeda sekali. Slide berikutnya, Budian. Slide-nya. Nah, tak berdiri ya. Ada yang kelahiran kayak saya? Antara tahun 65 sampai 79? Ada nggih? Nggak ada. Saya yakin mungkin mama dan ayah di sini generasi Y atau Z kali ya. Apalagi yang kalau ya mama-mama yang sekarang masih usia 30 mungkin termasuk generasi Z, ya. Jadi sama anaknya gapnya nggak jauh banget, ya. Kalau saya di generasi X, ya, anak saya yang paling tua itu generasi Z. Anak saya yang paling tua kelahirannya tahun 2006, anak saya yang paling tua.
2006. Jadi ada gap di situ sehingga berpengaruh. Apalagi sekarang anak yang paling kecil usianya 17 tahun, ya. Kalau dia ngomong itu kadang-kadang saya nggak ngerti. Jadi anak 17 tahun itu kan transisi dari Z ke alpha, ya. Ada mic satu lagi, pinjam mic-nya. Kata-kata generasi alpha yang paling jenengan tahu apa, Ma? Ucapan anak-anak generasi alpha yang jenengan tahu apa? Generasi alpha, apa misalnya? Apa? Hah? Alpha woman. Kan anak-anak sekarang itu ya, kalau jenengan kumpul dengan anak-anak SMP gitu ya. Anak-anak generasi alpha sekarang yang paling tua itu SMP. Anak-anak jenengan yang yang gitu. Mewing gitu ya. Bahasa gitu. Skibidi, apalagi istilah mereka gitu ya. Dan yang paling itu anjir gitu ya. Nah, itu kata-kata mereka yang kadang menurut kita itu nggak asik gitu. Ya. Saya pun di anak saya yang paling kecil itu yang akhirnya kadang-kadang saya mencoba untuk ikut masuk dunia mereka gitu. Saya juga kadang-kadang kan mengisi di kegiatan-kegiatan di sekolah, di SMP, SMA gitu. Mau tidak mau, ya. Karena zamannya sudah berbeda. Mengasuhnya pun berbeda. Ya. Dengan mengenali cara mereka berbahasa, dengan mengenali cara mereka berkomunikasi, cara mereka berinteraksi, itu akan memudahkan kita untuk tidak ikut-ikut edan gitu ya. Nah, jadi mama ayah di sini mungkin termasuk antara generasi Y dan Z ya. Mungkin ada yang usianya sudah 40 mungkin. Tapi mungkin ada yang masih 30-an, yang mungkin masih punya anak 1 atau 2 gitu. Kayak inget nggak anak-anak sekarang yang mungkin yang masih TK, playgroup itu nggih, masalah mereka yang paling utama itu adalah ketergantungan kepada gadget. Gimana cara jenengan mengatur penggunaan gadget ke anak jenengan, mah? Terus bunti. Kalau saya pribadi sebenarnya sudah ada perjanjian dengan anak-anak bahwa gadget itu dalam sehari mungkin 30 menit, itu pun kalau sudah kegiatan TPQ sore. Jadi memang sudah terbiasanya seperti itu, jadi karena di awal sudah ada perjanjian jadi tidak terlalu sulit. Awal-awal jenengan bikin komitmen kayak gitu kayak apa? Apa pasang surutnya? Geger dulu, Pak. Geger. Iya, pasti geger. Paling ekstrim tantrumnya itu kayak apa? Kebetulan kalau anak saya itu tantrumnya ya paling nangis aja, enggak yang gulung-gulung gitu, enggak ya. Paling ya nangis itu aja. Berapa lama sampai akhirnya putra jenengan bisa ngeh gitu, bisa memahami laki ya? Perempuan. Iya. Mbak cuma setengah jam lo ya bisa main gadgetnya. Berapa lama? Kalau pembiasaannya sendiri di awal-awal ketika diminta kan pasti nangis. Okay. Itu mungkin butuh sekitar 1 bulanan lebih. 1 bulanan. Iya. Untuk pembiasaannya. Okay. Tapi setelah itu ketika di rumah itu jadwalnya teratur, saya rasa alhamdulillahnya tidak ada masalah. Bahkan kalau sudah kita kasih alarm bunyi gitu, ya sudah langsung dikasihkan. Oh, jadi pakai alarm gitu ya? Iya. Jadi memang kalau itu sudah alarmnya di situ bunyi sudah. Umurnya berapa sekarang, Mbak? Kakak itu 6 tahun. 6 tahun. Adik itu 3 tahun. Mereka berdua bisa paham dengan kesepakatannya dengan buat bahwa setengah jam gitu. Iya. Oke. Suaminya gimana? Papanya gimana? Suaminya sebenarnya ya itu masalahnya adalah suaminya kalau pulang main HP jadi yang sering geger akhirnya tantrumnya di sana, Pak, sejujurnya. Iya. Tapi ketika memang anak-anak itu modelnya
harus diberikan cerita. Jadi kita cerita kenapa sih nggak boleh main HP dan lain sebagainya. Kebetulan saya sendiri dokter umum, jadi cerita pasien itu gimana dan lain sebagainya. Jadi alhamdulillahnya mereka bisa mengerti walaupun ini, bahkan kalau misalkan suami main HP di rumah itu malah anak-anak yang negur sebenarnya. Oh iya. Iya. Di rumah ada mbahnya enggak? Enggak, cuman kita berempat aja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh bukan berarti mbah nggak baik ya. Kalau ada neneknya pasti. Mbah ini saking sayangnya kadang-kadang sayang sama cucu, kadang-kadang wis talando mau main HP ora oleh tuh, kadang-kadang mbah begitu. Nah si kecil begitu ada mbah gitu happy banget. Mbah itu kayak malaikat gitu ya. Sehingga kalau ada apa-apa pasti kayak gitu. Matur nuwun Ibu ceritanya. Tepuk tangan buat mama yang luar biasa. Jadi yang dimaksud dengan mungkin edannya itu lebih kepada bagaimana masifnya sekarang ketergantungan kita kepada dunia digital. Sangat-sangat tergantung. Sekarang apa yang tidak dengan digital? Semua lewat digital. Sehingga kadang-kadang mungkin membuat kita takut, mama ayah semua. Sekarang kasus anak yang lambat bicara semakin tinggi, mama ayah, semakin tinggi. Saya paling tidak dalam 1 minggu sekali mungkin ada 1 klien yang mengalami kondisi lambat bicara. Kenapa kok bisa? Ya karena mungkin anak terlalu lama terpapar dengan gadget sehingga kemampuan dia dalam berkomunikasi menjadi berkurang bahkan hilang. Ada 1 anak yang kalau ngomong itu kayak kayak film apa itu? Rabbit. Betul. Anak ini bentino nontonnya Rabbitnya ya. Rabbit kan ngomongnya gitu ya. Kalau jadi kok ngerti? Kok ngerti film Rabbit? Oh, memantau anaknya kah? Iya Ibu, ada 1 minggu yang lalu saya punya klien kalau juga kadang-kadang kayak Marsha. Kalau kayak Upin Ipin nggak apa-apa masih ngomong ya, walaupun dialeknya beda. Marsha juga masih ngomong. Tapi kalau Rabbit atau mungkin Shaun the Sheep itu kan nggak ada kata-katanya, kayak ngedumel gitu. Dan anak-anak menganggap itu bicara, betul itu bicara, tapi tidak berkomunikasi. Dan itu semakin banyak sekarang mama ayah anak-anak yang mengalami speech delay. Ya, jadi perkembangan bahasanya tidak seperti kelompok usianya. Anak 3 tahun, 4 tahun itu mestinya sudah bisa ngomong, "Ma, aku mau es krim." "Ya, aku minta bakso." Jadi ada subjek, predikat, objek. Itu sudah bisa. Jadi kalau anak 3 tahun belum bisa menyampaikan apa yang dia inginkan, itu bermasalah. Apalagi kalau maaf Ibu, saya pegang tangannya. Kalau mau apa-apa gini nih. Narik tangan ibunya atau bapaknya sambil nuting gitu. Itu semakin kelihatan tertinggal bahasanya. Nah, salah satu penyebabnya adalah penggunaan gadget yang berlebihan. Dan konyolnya itu banyak dialami oleh orang tua yang posisinya generasi Z itu, yang usia mereka sekarang mungkin sekitar 30-an. Ya, kalau orang tua yang masih generasi Y sedikit. Jadi semakin dekat generasi Alpha dengan generasi di atasnya semakin banyak. Ya. Zaman ibu-ibu yang generasi Z atau ayah, mama ayah yang kelahiran tahun 95 misalnya, ya, mama-mama yang sekarang kelahiran tahun 95 misalnya, zaman tahun jenengan 95 itu kan sudah ada HP. Walaupun itu HP-nya masih gede banget. Ya. Zaman saya generasi X belum ada. Yang ada cuma dulu kita. Saya itu ngalami namanya cinta lewat wartel itu ngalami. Jenengan nggak ngalami ya? Saya jam 6 pagi itu ke wartel hanya untuk nelpon pacarku. Antri di wartel di kantor Telkom depan Kebun Rojo itu dulu kalau jam 6 pagi sebelum jam 6 antri orang mau nelpon. Karena kalau sudah jam 6 itu tarifnya mahal.
Jadi mulai jam 12 malam sampai jam 6 pagi itu tarifnya murah. Ada dapat diskon sampai 75%. Lumayan kan? Jadi kan nggak ngalami. Anak-anak sekarang nggak ngalami. Anak-anak sekarang ada anak ya, dia sudah ngerti, dia pingin sesuatu, bilang sama ibunya, Bu, beliin ini loh Bu. Oh ya nanti ya, nanti kita pergi. Kok nanti toh Bu, kan bisa beli online, dia bilang. Jadi anak-anak kecil sekarang pun sudah ngerti bahwa beli sesuatu bisa dengan online, dalam Shopee gitu ya. Hafal mereka, ya mungkin juga iklannya masif, betul-betul dipermudah. Sesuatu yang mungkin tidak saya temukan ya zaman saya, misalnya zaman saya Pak Malik Bu Zaki, kita seumuran semua. Jadi itu masalah-masalah sekarang di soal ketergantungan anak-anak generasi alfa kepada gadget. Slide berikutnya, Bu Dian. Generasi alfa ini sebuah istilah ya. Jadi awalnya mulai dari baby boomer, X, Y, milenial, kemudian Z ya. Nah, alfa ini dianggap generasi yang lahir tahun mulai 2010 sampai 2024. Jadi tahun depan itu generasinya pembagiannya menjadi generasi beta. Ini seorang sosiolog dari Australia membuat terminologi seperti itu. Karena apa? Karena memang berbeda sekali perilaku anak-anak generasi sekarang dengan generasi sebelumnya, sangat berbeda sekali. Secara umum dikatakan generasi alfa ini lebih individual. Ya, maaf mungkin jarang ya mama sama ayah sekarang yang anaknya maaf ya, yang mungkin boleh main hujan-hujanan. Ada yang masih boleh? Bu, aku tak hujan-hujanan, boleh Bu? Nah iya. Tapi mungkin juga ada, jangan hujan-hujanan, nanti kamu sakit doang, nek kon loro iku lho, gitu loh. Kadang gitu. Ada mungkin. Nah, pada zaman sebelumnya main-main hujan, mungkin di sawah, mungkin di apa, itu sesuatu yang biasa banget bagi anak-anak. Sekarang semakin susah, ya. Apalagi sekarang, ya karena semakin banyak keluarga-keluarga muda yang tinggal di perumahan, ya. Akibatnya apa? Ya beberapa aspek sosial, kemampuan sosialnya menjadi berkurang. Nah jadi generasi ini memang sangat unik sekali. Okay. Kalau jangan punya, intinya mereka lahir mulai tahun 2010. Okay. Coba titeni anak jangan. Kalau 2010 berarti sekarang umurnya sekitar 14 tahun. 14 tahun mungkin sekitar kelas 2 atau 3 SMP. Beda sekali cara mereka berkomunikasi, cara mereka berinteraksi. Mudah-mudahan anak-anak yang SMP misalnya, kalau jalan di depan jenengan masih ngomong permisi gitu. Betapa banyak anak sekarang jalan, ya. Kenapa? Ya mungkin zamannya begitu. Dan mungkin juga kadang mungkin anak-anak tidak menganggap itu sebagai hal yang penting banget untuk respect sama orang gitu. Kalau sekarang, kalau kita tonton banyak di TikTok, di apa ya, sekarang guru-guru itu maaf ya, mungkin ini satir ya, guru-guru itu sekarang malas ngurus anak ya, malas ngurus murid, lihat muridnya berkelahi di Jarnowai, takut dilaporin polisi ya, lihat. Jadi kenapa gitu ya, ngapunten mama ayah, kalau sesuatu terjadi dengan anak jenengan di sekolah ya, mungkin ada baiknya tabayun dulu, okay? Cek dan cross check lah gitu ya. Kayak kasus yang terakhir di Konawe Selatan ya, guru tidak merasa melakukan itu, tapi guru sudah terintimidasi, hampir diperas 50 juta. Dia naik mobilnya ditembak oleh orang tak dikenal gitu.
Jadi orang tua sekarang mungkin juga menjadi permisif sekali. Mungkin saking sayang sama anaknya, sehingga kadang-kadang semakin memprotek anaknya. Akibatnya apa? Ya, kemampuan adaptasi, kemampuan skill-skill sosial anak-anak ini semakin terhambat, tidak berkembang. Oke. Berikutnya, kemudian mereka anak-anak ini mungkin lebih mandiri, tapi kurang bersosialisasi, enggak kreatif, dan tidak dapat hidup tanpa perangkat elektronik. Secara umum untuk anak-anak yang masih SD, TK, durasi mereka pakai gadget itu 1 jam itu sudah maksimal, mama dan ayah. Jadi 1 jam itu sudah maksimal banget. Loh piye toh Pak Budi kok nggak mau? Kalau saya kasih toh Pak Budi malah aku diamuk Pak Budi. Ya pilihannya cuma itu. Saya ngasih HP sopo, kan kita yang ngasih HP ke anak-anak. Artinya apa? Ya kita juga dong. Agustus lalu di Blitar ada seorang anak SMK laki-laki suka main HP, suka main game. Ya. Kemudian orang tuanya langsung ngambil HP-nya. Mungkin saking judeknya orang tua ngambil HP-nya. Kemudian orang tuanya pergi setengah jam aja keluar. Pulang-pulang anaknya sudah kendat, bunuh diri. Ya. Kalau saya menilai, ya mungkin dua-duanya salah, ya. Tapi anak-anak begini kan menjadi anak-anak yang tidak tangguh. Mau mergo HP diambil tok. Solusinya kok bunuh diri. Seperti itu. Kenapa? Ya mungkin ketika kita menjadi terlalu individual, mungkin kita anggap pokoknya anakku meneng wis tak kai HP, aku iso nyambut gawe, aku mungkin begitu. Anak ini ya kita juga enggak robot. Okay? Kita juga butuh sosialisasi. Tapi mungkin kita lupa juga mengajarkan anak kita untuk bersosialisasi. Okay. Saya menyampaikan kepada mama sama ayah, kalau jenengan repot dua-duanya, wes titip nowe anakmu ning sekolahan, mulai pagi sampai sore. Mungkin di sekolah mereka lebih terarah. Tapi sebenarnya keliru, mama dan ayah. Madrasah yang paling apik kundi toh mama ya? Rumah, sekolah yang terbaik itu adalah rumah. Guru yang terbaik itu siapa mama ya? Orang tua, bukan orang-orang ini, bukan kami. Jenengan. Jadi, tapi mungkin ya akhirnya kan tuntutan zaman. Zaman saya dulu kecil seusia mereka. Saya TK itu tahun 75. Kan ibu-ibu waktu itu masih banyak di rumah. Tapi zaman sekarang kan dua-dua bekerja kan sudah menjadi hal yang umum. Nah, antisipasinya gimana? Ya kalau ada mbah monggo sama mbah. Ya, tapi harus berkomunikasi juga sama mbah. Jangan sampai mbah nanti terlalu sayang sama cucunya sehingga apa-apa mau cucunya diturutin terus. Iku yo gak pas. Nah, salah satunya apa? Mungkin full day school salah satu alternatif. Yang penting anak itu ya kayak gitu, bersosialisasi, bermain. Ya anak itu memang begitu. Dolan, ya. Mumpung jenengan masih muda nih, ini saya menceritakan suara hati saya sendiri nih misalnya ya. Anak saya yang paling kecil itu kan usianya sekarang 18 tahun. Ya. Sekarang kalau kadang-kadang saya ajak gitu, Mas, ayo ikut Papa, Mas, kemana? Ayo jalan-jalan, cuci mobil apa gitu. Mau apa? Aku di rumah aja. Tapi mungkin setelah saya telusuri, oh iya, mungkin ada kesalahan saya ketika dia tumbuh kembang di usia kayak begini. Ya waktu itu mungkin juga kalau saya membela diri, ya saya sibuk juga waktu itu. Ada momen misalnya gini, saya pengen pergi waktu itu ya, agak hangout gitu.
Terus anak saya masih TK, Pak ikut ya Pak. Jawaban saya apa waktu itu? Nggak usah, kamu di rumah aja. Kalau kamu ikut papa kamu rewel, repot papa nih kamu rewel. Gitu. Mungkin kondisi yang berulang-ulang yang saya lakukan ketika anak saya kecil kebawa dia sampai sekarang. Sehingga ketika anak saya sudah gede, ya, ketika saya ajak gitu, nggak mau, ada aja alasannya. Ya, mungkin betul anak SMP, SMA sudah punya circle sendiri, nggih, tapi akan berbeda Bapak Ibu. Ada di keluarga-keluarga yang lain yang anak itu sama orang tuanya bondingnya tetap bagus gitu loh. Ikatan emosional tetap bagus gitu. Nah, mulai sekarang nih, ya, kalau jenengan mau kemana gitu, melu mah, ayo cepet, nggak apa-apa ikut mama. Ya. Mungkin anak kita, anak-anak nanti di sana mungkin rewel, mungkin mengganggu, nggak apa-apa. Tapi kita harus kasih tahu, ini mama mau pergi rapat loh ya, nanti yang tenang, ya. Usahakan good boy, good girl gitu. Sampaikan itu ke dia. Momen-momen itu pasti akan dia ingat. Betapa bondingnya deket banget. Ya mungkin merepotkan mama dan ayah. Tapi momen itu tidak akan terulang lagi dalam hidupnya. Artinya apa? Ketika kebutuhan sosial, emosional anak ini terpenuhi, anak ini akan tumbuh menjadi sosok yang sehat. Jangan tahu nggak kira-kira, Ma, rumah yang nggak asik itu kayak apa sih, Ma? Iya untuk anak, iya kira-kira. Rumah yang nggak asik untuk anak itu rumah yang dimana orang tua atau keluarga lain sibuk sendiri. Sibuk sendiri, oke. Iya, terima kasih Mama. Seperti itu. Kalau rumah jenengan itu bersih temboknya, nggak ada mainan di mana-mana, itu namanya rumah sakit, Ma. Rumah sakit ayah. Saya bisa paham mengapa jenengan begitu. Yo piye to Pak Budi, masa tembokku lho Pak Budi diorek-orek ngono? Catnya larang lho Pak Budi, ikut cat jotun, cat paling mahal. Ah ya, apalah catnya ya? Cat jotun termasuk cat premium juga. Masa dicoret? Terus daripada berantakan Pak Budi, ya tak bilang nggak usah main. Tapi Mama Ayah tahu nggak? Itu yang namanya luka batin anak sudah muncul tuh. Luka batin sudah mulai muncul sedikit tuh. Ya Allah, mamaku kok galak mentok. Aku hanya pingin main kok nggak boleh. Aku pingin menggambar yang namanya anak-anak masih kecil-kecil gini, Mama Ayah lebih nyaman nyoret di tembok daripada di buku gambarnya. Kenapa? Otot-ototnya memang masih belum kuat seperti anak-anak SD yang sudah bisa duduk anteng, gerakkan tangannya. Anak-anak begini ini lebih seneng coret tembok. Nggak apa-apa wes. Malah dia bilang, ayo rumah ini akan bagus, nek banyak gambar mulai, nek banyak gambar munduk. Mama Ayah suka sekali. Iya, nanti berapa sih harga jotun sak galon? Paling 500.000. Itu nanti mau lebaran jenengan cek lagi tuh. Tapi ini ingat, anak jenengan tidak mengalami luka batin. Ini kelihatan nih, mama yang luka batin kelihatan banget nih. Yang badannya kecil, kurus, wajahnya nggak fresh. Itu tekanan batinnya gede banget tuh. Iya, tapi ini kayak gini, wah ini seneng banget nih, happy nih. Mama ini happy banget, nempel di mana-mana, disukai orang, banyak cerita. Kan ada tuh orang yang diundang rapat, ya Allah Al-Iman rapat maneh lopo sih. Bagi dia ketemu dengan orang banyak, iya, nervous, cemas. Engkau kayak aku ditanyain, engkau kayak piye, engkau kayak piye. Selalu engkau kayak piye, engkau kayak piye.
Overthinking toh? Iya, padahal belum tentu orang-orang nanya jenengan, belum tentu juga kenal sama jenengan, maaf misalnya gitu, nggih. Tapi kan akan kelihatan tuh orang-orang yang nggak pede, ya. Mau keluar rumah, buka pagar, ingat sih, ono wong apa ora ya? Kalau ada orang nggak jadi keluar, ada orang begitu loh. Tapi ada yang metu wae karepe. Dilihat tetangga nggak masalah. Nah, bayangkan perilaku kita itu kan apa yang dicontoh anak. Jadi mama ayah jangan heran kalau konsultasi, Pak Budi anakku kok pendiam kok Pak Budi. Lah pasti itu fotokopi jenengan. Ya. Tuh anak nyanyi-nyanyi seneng. Iku maknya pasti cerewet itu. Dengar anak nyanyi itu maknya gitu. Di rumah maknya happy banget, anaknya seneng gembira, nyanyi terus. Nah, ketika berangkat sekolah, maknya ngomong, semangat ya sekolah ya. Nanti ketemu teman-teman, pasti kamu gembira, nyanyi gembira, pasti kamu senang. Itu doa maknya kalau anak-anak sehat. Kalau maknya sakit, ngomongnya gini, jangan nakal, ya, tugasnya dikerjain, ya, sampai selesai. Awas kalau nggak selesai. Kebayang nggak mama, ayah, anakmu sekolah pas koyong ngono ki apa stres? Iya kan? Ya mungkin kita melakukan itu. Sekali lagi mama ayah, saya yakin maksud kita baik. Nggak mungkin kita pingin anak kita itu nggak baik. Tapi coba deh kita pilih kata-kata yang sehat buat anak kita. Juga kita pilih kata-kata yang sehat buat kita. Kalau kita selalu mengucapkan kata-kata yang tidak sehat buat anak-anak kita, itulah yang tertanam di bawah sadarnya, dan itulah yang akan kebawa sampai dia gede. Dan itulah yang mungkin kita alami sekarang, ketika mungkin ada di antara kita yang nggak pede misalnya, karena sejak kecil mungkin kita selalu merasa kayak di bawah tekanan. Dan kebawalah ketika kita mengasuh anak kita pun tanpa kita sadari dengan dalih untuk kebaikan anakku. Padahal enggak, itu untuk kebaikan kita. Apakah anak kita suka? Wallahu alam. Gitu. Jadi perlahan-lahan. Ya kalau mungkin karena begini mama ayah, situasi berbeda, zaman berbeda, ya. Hadis mengatakan didiklah anak sesuai dengan zamannya. Zamannya sekarang kayak begini. Tapi bukan berarti terus kita, wah zamannya tak losno Pak Budi, anakku main HP tak losno, anakku ora mulih tak losno. Ya enggak begitu. Ya. Tetap ada aturan, ada batasan. Dan yang penting ada komunikasi. Apa iso Pak Budi dijak ngomong capaut? Bisa mah, bisa ya. Anak-anak kecil gini jangan aja omong, bisa. Tapi yang ngomongnya aja melangkrik ngene. Ngomongnya yang jangan harus gini, matanya sejajar dengan mata kita. Itu akan membuat anak nyaman. Kalau jenengan ngomongnya anaknya enggak gitu. Anaknya udah stres tuh. Apalagi kalau duduk samping. Sini duduk sama mama sama ayah, sama papa yuk. Ayo coba cerita tadi gimana di sekolah. Anak akan cerita nih. Jadi pulang sekolah, tugas kita orang tua adalah mendetoksifikasi anak hari itu supaya kejadian-kejadian yang mungkin muncul hari itu bisa dia ucapkan dan lepas. Jangan ketika pulang sekolah, piye mau nih sekolah? Gambarmu mana? Hasilmu mana? Enggak. Anak masih PAUD, masih TK, biarkan mereka main, biarkan mereka gembira. Kalau toh kita orang tua ingin anak kita bisa akademik, lakukan sambil bermain, lakukan sambil gembira. Karena mama ayah nggak jaminan ketika anak kita bisa matematika, bisa baca ketika TK, nanti dia akan hebat di SD, nggak jaminan. Secara teori, kalau anak yang terlalu kayak dipaksa ketika TK, bisa baca tulis hitung ketika TK, tinggal nunggu saatnya kelas 3 SD, anjlok deh. Anjlok. Gitu.
Jadi ikuti perkembangannya, pahami tugas perkembangannya. Secara umum baca tulis hitung itu untuk anak PAUD TK masih pada fase perkenalan. Tapi kalau putra putri jenengan sudah bisa baca tulis, alhamdulillah bonus, nggak perlu juga dipush. Iya, iya. Karena memang di SD sendiri memang sudah harus bisa baca tulis. Tapi pokoknya gini, ketika anak jenengan SD belum bisa tulis, jenengan santai aja deh. Enggak usah jenengan stres. Karena jenengan stres, anaknya menjadi stres juga. Gitu. Ya, sesuatu yang mungkin bisa kita renungkan. Bukan berarti kita nggak pingin anak kita maju. Tapi kalau kita terlalu seperti kayak memperkosa anak kita supaya dia bisa bla 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 bla, kasihan dia. Kasihan. Ya. Berikutnya Bu Guru. Jadi anak-anak generasi alfa itu mama ayah lahirnya di tahun itu dianggap anak yang paling terdidik, ya, suka sesuatu yang instan. Mereka nggak suka berproses. Ya. Ma buatin mie goreng ma, terus kita iya kok lama toh ma? Bagi dia nyiapin kompor, nyiapin itu sesuatu yang lama. Karena di bayangan dia tuh tinggal pesen aja toh ma online. Suka yang instan. Nggih. Protes ibu ya? Anak iya. Nggak bisa. Nah itu salah satu kelemahan mereka nggak bisa sabar. Gitu. Nah jenengan digituin tambah nggak sabar. Iya dong suwe kan. Mau tambah anaknya tambah. Jadi makanya saya bilang kalau kita ingin anak kita sehat, kita dulu sehat. Artinya apa? Ya kita juga merubah habit kita. Oh iya mas, iya mbak, sebentar ya. Kan bikin mie itu agak lama. Ibu harus nyalain kompor dulu, mama harus ngerebus air dulu, ayah harus nunggu dia mendidih, baru masukkan minyak. Kira-kira 10 menit mungkin jadi. Nah mungkin, ya memang kembali lagi tidak ada sesuatu yang besok anak kita akan ngerti. Mungkin besok akan terulang lagi, ya kita perkenalkan lagi, berulang-ulang. Tadi ibu mengatakan hampir sebulan dia membuat anaknya bisa ngeh bahwa main HP itu cuma boleh setengah jam tadi ibu. Secara konsep psikologi itu 1 bulan bisa untuk merubah habit anak. Ya. Nah, ayah mungkin yang suka merokok, ya nanti mama tegas ya. Kulinakno nggak merokok selama 1 bulan, di bulan berikutnya sudah hilang bisa merokok, gitu. Ayah juga yang punya mama nih hobi online shop ya, biasakan juga dikurangi pelan-pelan, sebulan bisa berkurang itu. Ya kalau lebih ya alhamdulillah. Mereka suka instan, komunikasi verbal terbatas. Yang tadi saya katakan semakin banyak generasi alfa yang mengalami keterlambatan bicara, speech delay orang menyebutnya. Contohnya apa? Anak umur 1 tahun itu paling tidak sudah bisa manggil mama, papa, atau ayah, bunda, seperti itu sudah bisa. Kalau 1 tahun belum bisa ngomong, berarti mereka mengalami. 2 tahun dia harus sudah bisa mau kue, mau ini. Ada 2 kata. 3 tahun 3 kata. 3 tahun itu paling enggak perbendaan katanya antara 100 sampai 300 perbendaan katanya. Jadi kalau anak di playgroup kosakata terbatas, ya harus segera ubah pola asuh jenengan. Karena kebanyakan anak-anak dengan indikasi keterlambatan bicara itu lebih kepada pola asuh. Ajak dia bicara. Ya, mudah-mudahan mama sama ayah punya waktu untuk ketika mau tidur bercerita sama anaknya, membacakan cerita sama anaknya. Ceritanya apa saja bisa. Mudah-mudahan mama sama ayah ketika bareng anaknya di motor, di mobil, itu loh ringin contong, itu loh ada lampu merah, kuning, biru. Jangan ngomel aja, bicara aja. Bahana erungono enggak orang urus. Semakin banyak dengan cerita, anak semakin menangkap semua. Tapi kalau sudah naik kendaraan penengai, ya sudah.
lewat Palang Sepur, bentar lagi ada kereta. Dari mana ya keretanya ya? Nanya sama anak. Ketika dampingi dia nonton TV, ya tanya, Upin yang mana toh Mbak? Upin yang mana toh Mas? Itu loh, Upin tuh yang bajunya kuning misalnya. Anak makin bercerita. Nah, ini nggak semudah yang saya omongkan, tapi intinya ketika anak itu mengalami lambat bicara, tugas orang tua cuma ajak dia bicara. Kurangi gadgetnya. Kalau perlu rumah jenang itu tempel sebanyak mungkin gambar. Ya. Gambar hewan, gambar alat transportasi, gambar bagian tubuhnya, tempel aja. Pasti dia akan melihat itu ketika dia jalan dia akan lihat, dia akan tahu. Nah, itu ciri khas generasi alfa plus minusnya. Next, Bu Dian. Jadi ini yang lanjutan dari tadi, anak mereka terlalu egois, antisosial, dan mungkin juga kadang-kadang nggak pede. Kebayang, mama ayah, mereka hidup nggak sekarang. Sekarang yang anak jenengan yang mungkin TK, playgroup, nanti mereka baru kita lihat 10-20 tahun lagi deh. Baru akan kelihatan. Gitu. Kemungkinan, kalau kata banyak orang, kalau generasi alfa akan semakin begini, itu individualnya semakin tinggi. Jadi mereka karena kemampuan berkomunikasinya terbatas. Ya. Gen Z sekarang, ya, kalau bekerja, gitu, Gen Z itu berarti yang sebelum Gen Alpha. Kalau bekerja, ini baru lulus nih, maunya gajinya gede, kerjanya santai. Iya, coba jenengan yang mungkin punya usaha, rekrutmen orang, anak-anak yang baru lulus misalnya, maunya gajinya gede, kerjanya santai. Gitu. Mereka tidak mau dan mungkin tidak menyadari, oh ada yang namanya proses gitu loh. Bagi mereka gini, mau ya pakai, enggak ya udah, gitu tuh. Generasi Z gitu. Ya enggak salah, gitu. Tapi akhirnya apa? Ya, karena mereka tidak ingin berproses, ya. Itu yang Gen Z itu kan yang kadang-kadang disebut sebagai generasi strawberry gitu kan. Ketoke yo-yo, tapi jerone lembek. Mereka nggak tangguh. Ya. Nah, jadi kalau diperkirakan kalau nanti bagaimana anak-anak yang sekarang playgroup TK 20 tahun lagi, ya, mereka akan semakin individual, minim komunikasi. Ya. Saya pribadi nggak nyangka, ya. Dalam bayangan saya ketika kecil, dunia akan secanggih ini, nggak nyangka. Gitu. Bayangan saya dulu ya komunikasi itu ya lewat surat menyurat, masukkan ke kantor pos. Sekarang udah nggak ada kan? Gitu. Sekarang orang semua pakai pesan-pesan message semua. Dalam bayangan saya nggak mungkin ya ada bayar pakai OVO, pakai Dana gitu ya apa sih? Dan sampai sekarang pun saya pun nggak pernah, karena mungkin zamannya beda. Saya kemana-mana bawa uang cash, bayarnya pakai uang cash. Tapi mungkin banyak di antara kita sekarang sudah pakai online semua, pakai barcode, pakai macam-macam gitu. Gitu. Jadi zamannya beda. Gitu. Next. Ini plus minus generasi alpha, mereka plusnya mereka sangat akrab dengan teknologi, ya, suka hal yang instan, nggak suka dengan proses, ya, kritis daya berpikir mereka, ya, saking banyaknya informasi yang mereka dapatkan, ya, cepat perkembangannya, ya. Anakku ngomong sama saya, ya, saya sampai butuh waktu, yang lagi itu apa teh, aku nggak ngerti. Akhirnya saya ngerti, apa tadi? Itu lagi ngetren Pak. Apa teh? Iya. Ya Kak Asere, zaman itu Asere, itu kan zaman saya dulu. Sekarang yang lagi ngetren kan lagunya siapa itu? Bruno Mars. Iya, apa teh?
Jadi ketika ketemu anak muda atau anak saya yang paling kecil itu, kadang-kadang saya loadingnya lama. Karena itu proses informasinya susah sekali. Cerita juga nih Bapak Ibu, saya kan pas pandemi kemarin melanjutkan sekolah ya, ke psikologi, lanjutkan sekolah ke magister. Betapa saya tertinggal. Waktu kuliah S2 itu usia saya sudah 50 tahun. Teman-teman saya yang lain itu masih 25, 23, 24. Betapa saya gaptek banget waktu itu. Mungkin teman-teman saya itu mungkin, Pak Budi kok lemot toh, kok gak ngerti. Mereka semua ngomong pakai teknologi. Pak Budi pakai aplikasi ini, pakai aplikasi ini. Itu bikin saya setengah mati stres. Belajar. Yang inilah, yang namanya Turnitin lah, yang namanya inilah, itulah. Waduh, angel sekali. Jadi saya pun dengan generasi Z, teman-teman saya kuliah, saya kayak tertinggal gitu. Nah, tapi ketika diskusi mungkin saya bisa unggul karena saya kan praktisi. Teman-teman saya kan cuma teoritis saja. Jadi akhirnya Pak, saling menguatkan. Jadi mungkin saya dari skill kemampuan IT saya kurang, tapi mungkin dari skill pengalaman saya punya pengalaman. Menyesuaikan. Oke. Negatifnya anak-anak itu suka memerintah, dominan, suka ngatur, nggak suka berbagi. Ini secara umum mama dan ayah nggak suka ikut aturan. Teknologi itu segalanya. Bener. Coba siapa di antara kita bangun pagi nggak pegang HP? Pasti lihat HP dulu. Secara umum ya. Update status, wes tangi guys. Atau nonton status orang. Pasti. Ya. Bahkan ada orang mengatakan lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan HP. Karena di HP ada semua. Dompet nggak punya uang, nggak apa, uangnya di HP kan? Bayangkan apa namanya FOMO ya, istilahnya FOMO gitu. Jadi, nah bagi anak-anak sekarang, ya apalagi anak saya maunya HP yang canggih banget, ya. Bapaknya HP-nya Oppo A18 sudah berapa tahun nggak ganti-ganti. Anaknya tiap ada keluaran pengennya ganti, karena dia nggak mau ketinggalan. Selalu pingin yang update gitu. Jadi itu plus minusnya. Jadi ini yang anak-anak kecil ini ya mungkin akan mengalami, mungkin tidak. Tapi paling tidak dengan ada fenomena kayak gini, kita sebagai orang tua bisa memahami apa sih yang bisa kita lakukan dengan mereka. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk supaya dekat dengan mereka. Mereka cuma butuh kedekatan. Mereka cuma butuh pendampingan. Tapi manakala kita juga sibuk dengan update status, dengan apa, akhirnya kan anak-anak ini ya. Next, kemudian aku tak tanya ya, ini kira-kira pola asuhnya seperti apa Ma? Menurut Mama, pola asuh itu seperti apa kira-kira? Terlalu menuntut ya. Kira-kira kalau ada kita orang tua yang begitu, apa sih dampaknya ke anaknya Ma? Stres duluan anaknya. Stres duluan anaknya ya. Kira-kira kenapa sih ada orang tua yang pingin menuntut anaknya gitu Ma? Mungkin efek dari pola asuh sebelumnya ya Pak. Dari kan dulu orang tua kita dulu, maksudnya kita dulu kan kita sebagai orang tua kita dulu menganggapnya nilai itu segalanya untuk kamu nanti kehidupannya lebih baik. Jadi mungkin luka dari masa lalu kita sendiri yang kita terapkan secara anak kita ya. Padahal itu sekarang sudah kalau untuk nilai bisa ibaratnya nilai kan untuk sekarang nggak terlalu berperan. Iya. Untuk anak-anak zaman sekarang. Iya. Oke, matur nuwun Ma. Slide berikutnya Bu Dian. Monggo Ma. Ini mama muda ini, mama Gen Z ini. Monggo Ma. Ya, ini kenapa Ma? Kalau ini sepenglihatan saya itu keluarga bahagia ya Pak. Iya Ma. Karena orang tuanya itu mengapresiasi apa yang anaknya dapat. Nggih. Jadi anaknya juga happy karena orang tuanya juga selalu memberi apresiasi. Gitu. Iya, siap. Terima kasih Mama.
Ini monggo. Ora usah isin-isin toh. Ya apa sih ibu iki? Ayo Mah, monggo Mah. Slide berikutnya Bu Dian. Ini apa Mah? Iya. Kayak apa Mah? Kelihatannya kayak anaknya itu apa dikekang, dikurung dalam apa namanya pola asuh dari keluarga itu. Gitu. Jadi kayak sesuai dengan keinginan orang tua apa-apa anak tidak bisa apa mengapresiasi dari dirinya sendiri. Kayak iya. Itu kira-kira Kurung kayak dikurung gitu Iya. ya. Kira-kira itu anak itu apa yang dirasakan Mah? Kalau mama kayak begitu kira-kira apa? Sedih kayaknya, iya. Kayak apa namanya nggak bisa, ya tertekan, tidak bisa mengungkapkan apa namanya kayak nggak bisa mengeksplor dirinya sendiri. Ya. Makasih Ma. Monggo Ayah. Ayah. Ah, itu apa ya? Menurut Ayah pengasuhan kayak apa itu ya? Pengasuhan yang merajakan anak ya. Memanjakan anak ya. Dan menjadikan anak sebagai raja ya. Oke. Terus kira-kira apa efeknya ya? Kira-kira kalau itu? Kalau bagi saya sih memposisikan anak sebagai raja itu bukan benar juga bukan salah Pak. Sesuai dengan usia umurnya ya, bagi saya ya. Jadi kalau baiknya anak usia 0 hingga 7 tahun ya kita perlakukan sebagai raja, tapi ketika udah di atas 7 tahun baiknya kita arahkan dia untuk punya kemandirian, punya daya juang juga gitu, sehingga kita tidak posisikan lagi sebagai raja. Sebenarnya ilustrasi ini tidak menggambarkan suatu ilustrasi yang benar atau salah sih, tapi bagaimana kita bisa menempatkan diri secara tepat aja. Itu menurut saya Pak. Matur nuwun Ayah. Terakhir Bu Dian, monggo. Kelihatan ya? Mudah-mudahan kelihatan ya. Nggak kelihatan. Itu orang tuanya, anaknya duduk nonton TV. Nah, itu Mah. Ya. Seperti apa Mah? Kalau dilihat itu ilustrasi yang anaknya chill santai. Nggih. Ibu ayahnya kerja bakti ya. Iya. Iya. Sependapat sama ayah yang tadi sepertinya terlalu memanjakan anak ya. Kalau atau istilah orang Jawa terlalu diuju. Diuju. Iya. Nggih. Dengan menempatkan anak seperti ini. Nggih. Sepertinya akan menyusahkan orang tuanya ketika anak itu sudah dewasa. Gitu ya. Iya. Oke. Seperti itu. Nggih, terima kasih Mama. Nggih, terima kasih semua Mama sama Ayah yang sudah bisa menggambarkan beberapa gambar tadi yang menunjukkan tentang berbagai macam bentuk bagaimana mengasuh anak. Semua ada plus minusnya, nggih. Tadi kata Ayah, memang kita ada masa kapan anak itu kita anggap raja. Ada nanti masa kapan akan kita anggap sebagai orang yang harus lebih kita latih. Nah, pengasuhan ini kan sistemnya fleksibel, ya. Walaupun mungkin kalau terlalu otoriter juga nggak bagus, kalau terlalu memanjakan juga nggak bagus. Jadi bisa menyesuaikan dengan kondisi anak, dengan situasinya. Kapan kita harus tegas, kapan kita harus lunak, kapan mungkin kita harus membiarkan anak, ya, tergantung kepada situasinya. Nah ini skill, kemampuan mengasuh yang sekolahnya nggak ada. Betul tadi kata Mama tadi, kadang-kadang cara kita mengasuh itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana dulu kita diasuh. Ya. Kalau dulu jenengan sering dicekotin sampai mae, ya sekarang pun mungkin kecenderungannya akan nyetoti anaknya untuk menyelesaikan masalah. Karena bagi kita kadang kita anggap ampuh, aku mbien loh, disetoti aku meneng, gitu. Ya, akibatnya apa? Ya kita ulangi lagi. Nah itu yang namanya luka batin yang masih nempel di bawah sadar kita. Tanpa kita sadari kita lakukan lagi kepada anak-anak. Berarti aku nggak boleh nyetotin Pak Budi ya.
aku nggak boleh nyetelin anak. Ya mungkin boleh dalam pandangan saya. Tapi yang nggak boleh kan gini, maaf ya. Kadang-kadang ingat nggak dulu, gimana dulu ibu itu nyetok jenengan. Permisi Bu ya, maaf Bu ya. Udah dicubit gini, budip buntri itu yang bikin luka batinnya lebih dalam. Mungkin kalau kon lo kok nakal, nggak apa-apa toh. Tapi kalau kon lo ya Allah, dengan intonasi suara yang menekankan marahnya orang tua kita dan gerakan fisik itu yang menimbulkan, apalagi ada bekas misalnya. Ya. Mungkin kita nggak sadar, mungkin itu efektif itu. Tapi kebayang nggak bahwa kita sekarang ya kayak ada sisi hidup kita yang iya ya. Mungkin kalau aku dulu nggak digituin, mungkin aku akan lebih baik deh. Jadi pengasuhan itu soal pilihan saja Bapak Ibu. Jenengan mau marah, banyak pilihan. Mau marah dengan kata-kata yang enak atau dengan kata-kata misu-misu, itu pilihan saja. Tapi efeknya pasti ada. Efeknya pasti ada. Jadi anak saya kadang-kadang ngomong lagi main game gitu ya, anak yang paling kecil itu kadang-kadang ngomongnya anjir, jangkrik. Saya temui dia, Mas, itu apa sih artinya kok kamu sering ngomong gitu? Tapi ternyata kadang-kadang konteks kata anjir itu nggak cuma sebagai kata-kata umpatan. Kalau dia senang pun kadang-kadang dia anjir gitu. Ya, jadi kata-kata anjir itu kan tidak selalu berkonotasi umpatan negatif. Ya. Nah, itu yang mencoba ya. Mencoba untuk memahami anak sekarang itu tugas yang berat mama dan ayah semua, karena itu tadi kita sudah tercetak dengan pola asuh yang kita miliki. Jadi ketika kita mencoba beradaptasi kadang-kadang kita susah, karena di kepala kita adalah yang nempel adalah bagaimana dulu ketika kita diasuh. Kalau dulu ya mungkin orang tua zaman saya itu kalau marah itu anaknya ya dikurung di kamar lah, lampunya dimatiin, semakin anaknya teriak, rasa nokon gitu. Rame aja, saya kira rasa no tak kurung gitu kan. Kita dulu mungkin digitukan. Nah, tanpa kita sadari, sekarang mungkin kita mengulangi lagi episode itu kepada anak kita dengan alasan caranya jos, ampuh gitu. Nah, itu pilihan-pilihan mama dan ayah bagaimana mengasuh anak. Next Ibu Dian. Iya. Jadi apa yang bisa kita bangun adalah dengan pola asuh yang membangun kerjasama antara anak dan orang tua, ya, arahan dan kontrol. Jadi kita tetap misalnya, kan kelihatan tuh mama dan ayah. Ada mungkin di antara mama dan ayah, ya, punya anak misalnya, kita tawari. Mama mau keluar nih, Mas, Mbak, mau dibeliin apa nanti? Terserah mama. Ada gitu kan? Terserah mama. Ini kelihatan tuh anak-anak yang memang diasuh dengan cara yang keras, sehingga dia tidak mampu speak up, sulit untuk ngomong. Karena mungkin dia punya pengalaman, pernah minta sesuatu, kok mahal setelah saya mbok jaluk. Ibunya nawari, mama mau keluar nih, nanti mau dibeliin apa? Anu mah ya, beliin apa sesuatu gitu. Kok sih kamu minta sing mahal tuh, sing murah-murah aja tuh. Gitu. Mak wis nawari, anak yang jaluk malah diseneni. Akibatnya apa? Ketika nanti ibunya atau ayahnya keluar lagi nanya, anaknya wis terserah mah. Gitu. Ini juga, ini yang bikin ayah-ayah stres nih kayak gitu. Ya, Bu, aku tak mutus ya Bu ya. Ya. Tuh kenapa Bu? Terserah wes ya, gak apa-apa. Gitu. Terserah, bagi laki-laki itu bingung. Sehingga pulang dia nggak bawa apa-apa. Loh ya, nanti pesanan deh. Loh, kamu pesan apa? Lama aku lah ngomong. Kamu lah ngomong terserah tadi Bu. Aku bingung gitu. Jadi begitu tuh laki-laki dengan jawaban terserah istrinya itu bisa jadi masalah besar itu. Jadi kalau laki-laki nggih, mama nih yang jelas. Anu Pak, nanti beliin ini ya Pak, beliin ini ya gitu. Gitu.
supaya laki-lakinya asik. Ya. Gitu kira-kira deh ya. Jadi bangun kerjasama, kemudian harus ada arahan, harus ada bimbingan. Anak-anak itu memang masih kecil, mungkin banyak perilaku dia yang salah, sehingga dia membutuhkan arahan dan bimbingan. Selain itu apa? Kontrol yang fleksibel. Mama ayah harus ada kontrolnya. Bukan berarti dengan pola asuh gini kita wes karepmu wes dari Pak Budi saya harus membebaskan anak sebebas-bebasnya. Yo ora ngono karepe. Tetap harus ada batasan, harus ada kontrol. Oke, saya ngomong sama anak saya, Senin sampai Jumat kamu tidak boleh keluar malam. Belajarnya di rumah. Sabtu Minggu kamu boleh keluar malam. Jam 9 harus sudah pulang. Jadi ada kontrol, ada pengawasan. Ketika dia nanya, kenapa sih Pak kok nggak boleh keluar? Oh ya, tiap-tiap rumah punya aturan Mas. Ya, mungkin ada teman kamu yang mungkin begini begitu. Kalau Papa pingin Senin sampai Jumat, Mas Arga belajarnya di rumah. Sabtu Minggu boleh Mas Arga main. Itu pun jam 9 malam harus sudah pulang. Gitu. Iya. Jadi perlahan-lahan. Enggak semudah yang saya bayangkan, tapi begitu pola sudah ada akan mudah ya. Tadi kayak mama tadi ini, begitu dia menerapkan ini kepada kakaknya untuk main HP cuma setengah jam, adiknya akhirnya tinggal copy paste aja. Adiknya tinggal meniru apa yang sudah kakaknya lakukan. 1 jam aja main, setengah jam aja main HP. Jadi batasan itu perlu ya, karena memang kemampuan anak-anak memang masih tidak seperti orang dewasa ya. Jadi fleksibel banget. Next Bu, apa yang bisa kita lakukan mama ayah supaya anak kita sehat mental? Yang pertama kita dulu harus sehat mentalnya, nggih. Ya. Anak-anak yang depresi, ngapunten sekali, biasanya dilahirkan juga dari ibu yang depresi. Ya. Jenengan ketika hamil penuh dengan masalah, berdampak di janin, kemudian mengalami baby blues syndrome, ya, mungkin juga sampai post depression, sampai ingin bunuh diri, itu akan berpengaruh terhadap pengasuhan, ya, pengasuhan. Mama mungkin ada yang lagi berencana punya momongan lagi, ayo diajak pasangannya ngomong, karena mungkin kadang-kadang laki-laki itu kan nggak tahu tuh siklusnya perempuan, kondisi perempuan. Jangan ceritakan bahwa ketika hamil itu bla 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 bla. Ketika sudah melahirkan betapa capeknya, ya. Mungkin nggak tidur, mungkin ada momen tertentu suami yang menggantikan peran-peran itu. Disampaikan kepada pasangannya. Supaya apa? Ya. Mungkin ketika jenengan hamil itu mengalami kecemasan dan macam-macam, tapi ketika melahirkan sudah tidak lagi. Sehingga akan berpengaruh terhadap pengasuhannya. Next, kemudian apa yang bisa kita lakukan? Bangun kepercayaan anak. Kasih pujian, kasih apresiasi. Sesederhana pun pencapaiannya. Ya. Mungkin bagi kita anak bisa pakai sepatu itu biasa. Tapi mungkin anak dia sudah usaha macam-macam ya, uangnya akhirnya bisa. Bu, alhamdulillah loh mak, aku bisa pakai sepatu. Respon kita apa? Ya jan ngono, kan kudu iso. Anak tuh lagi exciting mah, ya ngomong bisa pakai sepatu sendiri. Jawaban kita cuma, ya jan ngono. Ya Allah, pinter kamu loh, sepatunya aku bisa pakai. Wah, hebat sekali, mama seneng ya Allah. Kita puji, pasti kalau sepatu udah bisa, nanti yang lain pasti kamu bisa. Pakai baju, pakai celana. Ini menguatkan mereka. Ya, ini sama dengan, ya, suami pulang kerja, Pak itu loh Pak kopinya Pak, diminum, kok pahit tuh mah kopimu mah, nyesek nggak? Nyesek banget. Ya. Dalam ya gitu. Terus ayahnya guyon, pahit mah tapi bernyawa awakmu manis. Guyonan bapak Jadi sekecil apapun usaha anak,
kita apresiasi. Sekecil apapun yang dilakukan anak, ya jangan disamakan dengan konsep kita orang dewasa. Konsep anak bisa makan sendiri, bisa mandi sendiri, sekolah sudah sendiri. Wah, itu luar biasa banget. Pencapaian yang luar biasa. Itu yang kita apresiasi, sederhana sekali. Apapun pencapaian anak setiap hari kita apresiasi. Walaupun mungkin belum sesuai dengan maunya kita. Gambarnya pulang sekolah masih berantakan. Bagus gambarmu, mama seneng, ayah seneng. Lihat nih warnanya, komposisinya bagus. Enggak masalah warnanya tabrakan. Enggak masalah masih keluar dari garis. Itu proses. Yang nanti dia akan bisa menggambar dengan komposisi gradasi yang bagus, menggambar tidak keluar garis. Berproses saya, mama semua. Tapi yang penting bagi kita adalah menghargai, mengapresiasi pencapaian mereka. Next Bu Dian. Kasih waktu main cukup, ayah, mama, kasih main yang cukup, ya. Biar mereka punya banyak teman di rumah, biarkan mereka berinteraksi dengan lingkungan teman-temannya. Ya memang kita harus ajarkan bagaimana mencari teman yang pas buat kamu. Ya. Semakin banyak teman anak, ya kayak kita deh. Semakin banyak circle kita, semakin bagus buat kita. Anak-anak tuh circle-nya besar, luas. Di usia saya semakin tua, circle-nya semakin kecil. Itu proses itu. Oke. Jadi ketika anak-anak gini, kasih kesempatan mereka untuk eksplor sebanyak mungkin. Ma, aku mau main ke sana, Ma, ya, mau main. Oh ya, hati-hati ya. Satu kata adalah bahwa pastikan anak main itu safe, nyaman gitu. Nah, waktu bermain yang banyak ini yang akan membuat anak berkembang. Karena stimulasi lingkungan itu luar biasa sekali. Gitu. Anaknya mau nyeker kayak gini, orang apa-apa nyeker. Menguatkan otot-otot sensorisnya, stimulasi otot-ototnya. Gitu. Next Bu Ida. Kayak tadi nggih bersosialisasi sebanyak mungkin teman. Latih mereka sebanyak mungkin teman. Kenalkan sebanyak mungkin teman, whatever temannya, apapun temannya. Nanti kan anak akan menilai, oh si Budi ki koyong ini, oh si Dian ki koyong ini. Anak akan bisa memilih. Gitu. Kebayang kalau kita mungkin jangan main sama Budi, Budi pun nakal, misuan. Nanti kamu tiru omongan Budi. Gitu. Oke, next Bu. Dekatkan diri dengan anak. Ayah tadi saya sudah sampaikan. Mungkin kita capek, pulang kerja, mungkin kita lelah. Ayo dekatkan, bonding, ya. Tidak cuma emotional bonding, physical bonding juga butuh, ya. Ketika anak datang, kelihatan ya. Saya merasakan gimana ketika anak kecil waktu pulang, papa pulang, dia lari ngejar kita, terus kita peluk, kita gini. Itu pasti, itu saya ingat. Pasti anak saya juga ingat ketika kecil saya pulang kerja, dia lari memeluk saya, ngejar saya. Jadi kedekatan itu efeknya luar biasa sekali. Itu akan diingat anak. Apalagi kedekatan emosional. Ya kayak tadi kita kasih pujian, kasih sanjungan kepada anak, sangat-sangat berkesan. Next Bu Ida. Ini juga carakan stres. Gimana validasi perasaannya? Anak pulang, Ma aku lo Ma, tadi lo Ma diganggu Budi. Oh sini, duduk sama mama sini. Tadi kamu diganggu Budi. Iya Ma, coba ceritakan. Piye ceritanya? Dia cerita. Lalu Ma, aku lagi gambar lo Ma. Budi datang, aku disamper gitu Ma. Mainanku diambil Ma. Terus, ya aku kan nangis Ma. Itu namanya validasi. Validasi adalah anak bisa menceritakan apa yang dia rasakan. Dan itu kita hargai, ya. Setelah kita hargai, kita ajari bagaimana cara mekanisme untuk dia nyaman. Aku lo Ma tadi Budi lo Ma nakal. Lain kali kalau Budi gitu ambil batu lempar. Beres. Gitu. Banyak solusi. Ya, ajarkan anak bisa coping stresnya dengan positif. Oh iya, jadi kamu sedih ya? Oh kamu sedih karena tadi Budi gangguin kamu. Iya Ma. Terus
Apa yang kamu lakukan? Ya enggak, Ma, aku nangis. Oke, enggak apa-apa, nangis hal yang normal loh, Nduk, enggak apa-apa. Ya kalau memang kamu sedih nangis, ya enggak apa-apa. Tapi ketika udah reda tuh, ya, oke, sini, Mama peluk, ayo supaya kamu tenang. Begitu dia udah tenang, lain kali nanti kalau besok terjadi lagi, kalau Budi datang, Budi ganggu kamu, bilang, Bud, aku nggak mau diganggu loh, Bud. Sampai seperti itu. Kalau Budi ganggu, sampaikan lagi, Budi, kalau Budi ganggu aku lagi, aku bilang ke Bu Guru loh ya. Itu mekanismenya. Jadi anak itu emosinya kita hargai, kita validasi, dan kita ajarkan bagaimana copingnya itu untuk meredakannya. Ya tentunya copingnya dengan cara yang positif. Banyak pilihan untuk coping. Ya, nah ini anak akan sehat. Ya, anak akan sehat. Baik, Budian, naik Budian. Kasih kritik yang membangun, okay? Jangan cuma bisa kita menyalahkan anak. Gitu aja kok nggak bisa toh kamu. Mama wes capek ngajarin kamu pakai sepatu kok sampai nggak bisa-bisa. Piye toh kamu itu? Tapi bayangkan Mama dan Ayah, memang anak sulit. Apalagi sepatu yang pakai tali, wangel. Makanya kalau mereka masih kecil, jangan kasih sepatu yang tali ya. Yang mudah biar dia gampang. Begitu. Mengkritik boleh, ya, tapi pastikan itu kritik yang membangun anak untuk bisa. Oke, enggak apa-apa. Belum bisa, ayo pelan-pelan pasti bisa. Mama bantu, Papa bantu, Ayah bantu gitu. Next. Kasih perhatian, ya, hal-hal kecil Bapak kasih sayang, pelukan, ya, ketika mau sekolah, ayo sayang dulu, Ayah, sayang dulu Papa, semangatnya sekolahnya, nanti pulangnya Ayah yang jemput ya, senang. Apalagi nanti kalau pulang Ayah jemput, kita ke Indomaret ya, senang banget, kayak reward bagi di hari itu. Next, terima kasih. Kita lanjutkan dengan sesi berikutnya. Budian monggo. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hening sekali, semua terpesona lihat Pak Budi nih ya. Kasih tepuk tangan dulu dong Mama dan Ayah. Alhamdulillah, tepat pukul 10 ini Pak Budi. Tadi kita sudah sepakat kalau jam 10 akan kita sudahi, tapi sangat disayangkan sekali ya Ma kalau kita harus segera menyudahi. Mungkin kita akan ada tambahan waktu untuk Mama, Ayah, ataupun Bapak dan Ibu Guru yang tengah hadir dalam acara ini. Jika ada permasalahan atau hal yang ingin ditanyakan kepada Pak Budi, kami persilakan. Oke, silakan. Izin bertanya Pak Budi. Oh iya. Permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Budi. Saya mama dari 2 anak berumur 11 tahun dan 3 tahun. Memang masalah gadget itu cukup pelik. Jadi kadang untuk menenangkan mereka kita butuh gadget gitu ya Pak Budi. Tapi sejauh ini yang saya lakukan itu menyibukkan anak-anak saya dengan kegiatan-kegiatan di luar seperti klub-klub ngoten. Nah, tapi setelah saya lalui itu sepertinya ada rasa jenuh dari mereka. Idealnya berapa lama waktu yang bisa diberikan untuk Ananda berdua? Maksimalnya, jadi misalnya seminggu 1 hari aja untuk los atau kegiatan-kegiatan di luar itu memang boleh full seperti itu. Karena selama ini berangkat sekolah pagi, siang, untuk kakaknya itu jam 8-9 malam baru longgar Pak Budi. Untuk adiknya siang longgar, sore ada klub sampai pulang jam 8 jam 9. Apakah
hal seperti itu boleh atau bagaimana untuk perkembangan dan pertumbuhan maksimal anak-anak saya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Mama Mas Excel, ini langsung dijawab oleh Pak Budi. Terima kasih Mama, dan monggo langsung saja Pak Budi. Matur suwun Mama. Jadi memang fenomena gadget itu akhirnya menjadi masalah utama. Kalau dalam bayangan saya, jangan sampai anak itu menjadi ketergantungan banget. Ya. Khususnya yang 3 tahun. Kalau yang 11 tahun mungkin akan lebih mudah dikasih tahu ya. Yang 3 tahun ini kalau menurut batasan WHO itu 1 jam itu untuk anak-anak prasekolah itu sudah kebanyakan. 1 jam per hari Mama. Ya. Tapi kalau dalam pandangan saya begini, mungkin nggak apa-apa lebih kalau memang ketika dia gadget itu mungkin bukan untuk game misalnya, bukan misalnya dia nonton film lewat gadget ya, it's okay. Tapi kalau saran saya mungkin lebih bagus sekarang dipindahkan ke smart TV gitu, sehingga ketika mungkin dia pingin nonton YouTube tapi tampilnya kan di smart TV. Efek gadget ini kan tidak semata-mata kontennya atau Mama, tapi kan radiasinya ini yang bikin efeknya lebih tinggi dibandingkan. Karena ada anak-anak yang ketika sekarang itu bermasalah dengan matanya, karena radiasi dari gadget itu, sehingga tidak cuma secara bahasa dia tidak berkembang atau tapi terhadap fisiknya juga menjadi bermasalah. Nah, gimana kalau Sabtu Minggu, karena sehari udah banyak dengan aktivitas gimana tetap boleh mungkin, tapi mungkin juga kalau bisa diselang-seling aja deh, tergantung kebijakan jenengan. Oke, main ya, nanti ngasuh aktivitas apa, nanti main lagi, dan mungkin itu bisa dijadikan kayak reward Mama. Jadi kalau Senin sampai Jumat dia do something the best gitu ya, kamu boleh reward. Nanti Sabtu mungkin Mama kasih sedikit kebebasan main. Jadi itu kayak reward. Jadi tapi tetap jangan sampai yang tadi saya pernah bawa punya klien, 1 hari sak meleknya dia main HP, Mama. Tidur jam 9. Dan pasti jam 3 atau jam 4 pagi dia sudah bangun. Bayangkan, 9 malam tidur, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Dia cuma tidur 7 jam. Habis itu bangun sudah pegang HP. Begitu seterusnya sampai malam lagi. Dia diasuh oleh mbahnya. Gitu. Nah, akibatnya apa? Anak ini nggak ngomong sama sekali. Tidak bicara. Bicaranya tadi kayak film Rabbit tadi. Kenapa? Dosisnya kelebihan. Dan tidak ada kontrol. Gitu. Jadi kalau tadi kita mengacu pada yang slide yang terakhir tadi misalnya harus apa itu ada batasan, gimana? Anak itu paham kok, saya yakin. Meskipun dikata dia paham kok. Apalagi maaf misalnya kita orang tua bisa ngasih bonding ke anak gitu. Bonding itu dekat secara fisik dan itu mungkin menyenangkan anak. Gitu. Misalnya dia main game yang 3 tahun ini khususnya ya, kalau yang 11 tahun mungkin lebih mudah ya, yang 3 ayo main sama mama yuk, kayak gitu. Itu mungkin lebih menarik mah. Jadi secara umum anak-anak TK itu 1 jam itu sudah kebanyakan mah. Tapi bisa juga dijadikan reward. Kalau misalnya jadi pokoknya Senin sampai Jumat good boy, good girl, nanti Sabtu Minggu ada toleransi gitu. Bisa Mama. Nggih, matur nuwun. Terima kasih Pak Budi, mungkin lagi ya. Tadi lebih dulu sini Bu Ida. Satu dan mungkin nanti satu untuk Mama dan ada waktu lagi nanti untuk
tamu undangan ya, mungkin dari Bapak dan Ibu guru. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua dari 2 putra dan putri, satu usia 8 tahun dan satu usia 3 tahun. Tadi kan sempat di slide dijelaskan bahwa kita perlu menjaga anak untuk tidak terluka batin. Nah, kalau misalnya kita sudah merasa anak kita terluka batinnya, itu bagaimana cara kita mentreatment supaya anak kita itu bisa balik lagi untuk menerima bahwa apa yang sebenarnya tadi dilakukan oleh orang tua itu karena orang tua sudah nggak punya pilihan untuk itu. Begitu, Pak. Gitu? Ya, terima kasih. Terima kasih. Langsung jawab atau gimana Bu Dian? Oke, mungkin langsung dijawab Pak Budi. Oke, Mama. Saya pernah mengalami ini dengan anak saya yang nomor 2. Sekarang dia semester 5 di psikologi, kuliah di psikologi semester 5. Anak kedua ini menurut saya mendapatkan pengasuhan yang gak pas dari saya. Saya pada saat itu sangat keras sekali sama anak saya yang kedua. Keras secara verbal dan keras secara fisik. Ya. Pernah saya ngomong sama anak saya saking manggilnya, tolong Mas pahami Papa, Papa capek. Itu secara verbal. Karena anak saya banyak tingkah gitu. Tolong pahami Papa, Papa capek. Gitu. Jadi saya dulu bekerja di luar pulau waktu di Sumbawa, keluarga di Mataram. Jadi saya 5 hari di tempat kerja, Sabtu Minggu saya di Mataram, Senin sampai Jumat saya di Sumbawa. Jadi ketika saya pulang ke rumah ketemu anak istri itu, saya happy gitu. Tetapi ada perilaku anak saya ini yang buat saya nggak nyaman. Anak yang kedua yang paling sering saya marahi. Anak pertama sama anak ketiga jarang saya marahi. Nah terus sampai ekstrimnya saya pernah mengurung dia di kamar mandi sampai dia jadi tolong Pak, ampun Pak Adi takut Pak gitu. Itu waktu dia masih belum TK. Nah, saya pun baru belajar taunya luka batin itu ya mungkin belum lama ini mama sama ayah. Ya memang dulu nggak ngetren ya, sekarang semakin ngetren. 2,5 tahun yang lalu ketika dia lulus SMA dan dia mau kuliah, saya sudah mulai tahu tentang itu apa luka batin. Anak ini dalam tumbuh kembangnya Mas Adit ini tidak percaya diri. Selalu apa-apa ngomong terserah Papa. Apa-apa pokoknya tidak pernah berani ngambil keputusan. Semua pokoknya apa kata Papa. Gitu. Akhirnya saya tahu, akhirnya saya belajar tentang bagaimana mengobati luka batin. Saya mencoba menyembuhkan diri saya sendiri dulu ya, Mama. Karena memang saya memiliki masalah dalam hal itu ketika saya diasuh tahun 70-an, 80-an. Jadi saya mencoba membasuh dulu luka batin saya. Ya, mencoba berdamai, mencoba memaafkan. Okay. Jadi memaafkan apa yang sudah ayah ibu saya perlakukan kepada saya. Nah, pada titik itu saya mencoba untuk berdamai dengan diri saya. Kemudian pada saat Mas Adit ini mau kuliah 2,5 tahun yang lalu, kebetulan dia bilang, aku pengen kayak Papa, aku pengen kuliah di psikologi. Dia sekarang kuliah di Malang di psikologi. Saya tahu dia punya pengalaman yang tidak mengenakan. Kemudian saya ambil masa, situasi, saya ketemu dia personal, kemudian di situ kami dialog, kami cerita tentang pola asuh, tentang macam-macam, dan di ujung dari percakapan yang sekian lama itu saya meminta maaf kepada dia. Saya mencoba menceritakan semua apa yang pernah saya lakukan sama dia, baik secara verbal dan fisik kepada dia.
Dan saya tahu pasti itu menimbulkan luka batin sama dia. Saya ketemu dia, saya cerita, saya minta maaf, dan kita berpelukan. Alhamdulillah, mama dan ayah semua sekarang saya yakin Adit berubah sekali sekarang. Lebih confident, lebih percaya diri, lebih terbuka sama saya. Dan dia sekarang menjadi mahasiswa yang aktif di fakultasnya. Yang dulu SMA dia cenderung menutup diri, enggak pede. Sekarang dia semester 5, menurut saya dia sebagai mahasiswa sangat aktif sekali. Dan komunikasi dengan saya bagus sekali. Setiap hari ketika dia setiap dia mau sekolah, pasti dia, Papa Adit berangkat, doakan mudah-mudahan kuliahnya lancar. Selalu dia sekarang, yang dulu tidak pernah dia sampaikan ke saya. Jadi bagi saya ketika itu adalah bagaimana caranya supaya anak kita bisa sembuh lukanya. Mungkin anak-anak ini masih kecil ya, mungkin dia nggak menyadari. Saya yakin Adit itu ketika saya tanya waktu 2,5 tahun lalu, Adit ingat nggak Papa apain aja waktu kecil? Nggak inget Pak. Adit ingat nggak waktu Papa kurung? Sering kali Adit Papa kurung di kamar mandi, lampunya Papa matikan, Adit teriak-teriak nangis, tolong Pak, Adit takut Pak. Adit ingat? Enggak. Sebenarnya dia ingat, tapi dia merepress, menekan ketakutan itu, menekan kecemasan itu. Dengan dia tekan kecemasan itu, dia nyaman. Tapi enggak, ternyata itu menimbulkan luka batin. Jadi dia pura-pura lupa. Nah, akhirnya setelah kita minta maaf, saya minta maaf kepada Adit, dan alhamdulillah kalau saya nilai sekarang komunikasi sama Adit semakin bagus. Masalah itu enggak hilang, Ibu. Bukan berarti saya melupakan kejadian itu, tapi saya bisa berdamai dengan masalah itu. Itu proses perjalanan hidupku yang terjadi seperti itu. Itu nggak bisa tak busak, nggak bisa tak hapus. Jejak itu masih ada, tapi saya bisa berdamai. Seperti dulu ketika ayah ibu saya memperlakukan saya. Keras sekali. Ayah saya sudah meninggal, ibu saya sudah 80 tahunan, tapi masih bisa ngomong. Ketika saya bisa ngomong sama ibu saya, Ma, kenapa sih kok dulu mama begitu galak sama anak-anaknya? Jawaban ibu saya, lah yo kan anak-anakku apik kabeh to le. Dia bilang gitu. Sekarang kalau saya mengingat apa yang ibu saya lakukan kepada saya dulu, yang muncul bukan kesedihan, lucu, ketawa saya. Iya ya ibu kumbienku galak sama aku. Artinya apa? Saya sudah pada titik bisa berdamai dengan masalah itu, sehingga saya tidak lagi melihat apa yang ibu saya lakukan kepada saya itu adalah sebagai sebuah yang menyakitkan, tapi sebagai proses bahwa mengapa ibu saya melakukan seperti itu. Nah, saya harap anak saya Adit juga bisa memahami seperti itu. Ibu misalnya, maaf misalnya pernah melakukan ini ke anak, momen yang paling mudah itu adalah momen menjelang dia tidur, Ibu. Karena ketika orang mau tidur itu pikirannya tenang. Di situ nanti momen mungkin kalau ibu misalnya ada yang harus ibu minta maaf ke anak, sampaikan itu. Mama minta maaf ya Mbak, Mama minta maaf ya Mas. Mama dulu galak banget sama kamu, mungkin kamu merasa nggak suka. Mama tahu itu nggak bagus. Kita nggak usah bela diri. Misalnya gini, Mama melakukan, kamu tahu nggak? Mama melakukan itu karena Mama sayang sama kamu, makanya Mama gitu. Nggak perlu membela diri. Ungkapkan aja rasa maaf kita kepada anak. Oke. Jadi momen itu bisa digunakan menjelang anak tidur dengan bercerita. Ya, mungkin anak tidak banyak jujur kepada kita ibu, karena mungkin dia ini nggak tahu apakah yang 3 tahun apa yang 8 tahun. Kalau yang 8 tahun mungkin sudah bisa ngomong, tapi kalau yang 3 tahun mungkin nggak bisa ngomong. Itu aja yang kita sampaikan. Mama minta maaf ya, Mama janji akan jadi yang terbaik buat kamu. Gitu kira-kira. Ya, terima kasih. Oh, enggak. Terima kasih.
Terima kasih sampaikan Pak Budi. Mungkin satu penanya lagi ya. Tadi di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari tamu undangan dari Bu Ida. Saya sebagai pendidik TK, Pak. Saya pengen bertanya ini tentang pengalaman pribadi saya, tentang saya seorang ibu dengan 3 anak. Yang pertama itu SMA kelas 1 dia sudah di pondok. Yang nomor 2, nomor 3 itu laki-laki. Yang nomor 2 itu sekarang kelas 3 SD. Yang nomor 2, nomor 3 itu umur 4,5 tahun. Nah, sekarang ini kan ya itu tadi gadget itu kan momok utama bagi para orang tua nih. Yang nomor 2 itu dia dulu saya titipkan ke ibu saya. Waktu itu ibu saya sama bapak saya itu tidak begitu pegang gadget, enggak, dia belum punya HP yang Android kayak sekarang. Nah, aman, dia aman. Yang nomor 2 saya perjanjian dia boleh main HP setiap hari Sabtu sore sama Minggu. Itu pun saya kasih jam karena hari Sabtu dia kan libur full day. Dia bisa, alhamdulillah nomor 2 sangat patuh sama saya. Insya Allah kalau ketakutan dengan saya tidak, tapi dia orangnya melo, anaknya melo, laki-laki tapi melo dia. Kalau saya marah dia pasti nangis, minta maaf. Ya, yang nomor 3 ini kayaknya agak sulit gitu. Karena saya titipkan ke ibu lagi, saya bawa sekolah waktu masih kecil enggak boleh. Namanya orang tua nggih, katanya kasihan sama cucunya. Akhirnya oke lah, daripada saya bertengkar dengan orang tua, saya ikuti. Nah, pas orang tua saya kedua-duanya itu sudah pegang HP, sudah pakai Android, pakai WiFi. Alamat anak saya yang sekarang kan susah untuk meninggalkan HP. Dan ini pertanyaannya, dia itu lebih cepat menghafal dari HP daripada saya ngajari. Tentang hafalan apapun, kalau mau tidur saya ajari juga susah, dia enggak mau. Tapi kalau pegang HP, itu dia doa-doa dan menyanyi, itu cepet banget gitu loh Pak. Dan tapi kalau sama saya, dia kan sore jam 3 sudah saya jemput sama saya sampai malam. Dia kalau saya bilang enggak boleh pegang HP, dia pasti jawab, ayah lo pegang HP, kok aku gak boleh sih? Mesti dia bilang gitu. Nah saya itu susah juga sama ayahnya. Saya suruh sembunyi-sembunyi, dia udahlah kok soal ayahnya itu, nah itu. Nah anak saya yang ini tuh loh Pak, kok dia itu gimana caranya biar dia itu enggak begitu, dia cepet hafalannya itu loh Pak, kok cepet lewat HP daripada saya ngajari. Kalau saya ngajari soal ngaji atau apa kan mungkin ada tata caranya dan itu dia susah banget. Tapi kalau lewat HP, minta ampun cepetnya, 1 hari dia pasti hafal. Dan itu apa jingle-jingle apa itu dia pasti hafal. Jadi mohon solusinya dari Bapak untuk anak saya yang umur 4,5 tahun ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Guru. TK mana Bu Guru? Sana Kesamben. Kesamben. Oh. Kesamben. Terima kasih Bu Guru. Jadi kalau tadi untuk ayahnya udah selesai ya, ayahnya bisa ditoto ya, bisa. Nih anaknya kenapa kok lebih nyaman lewat HP, lebih mudah lewat HP? Ya karena HP-nya kan nggak bisa ngomong ya. Kalau anaknya salah kan HP-nya diem aja. Tapi kalau mae sing mulang nek salah mae ngomel. Misalnya begitu, maaf ya. Jadi HP itu kan banyak yang menarik dari HP itu. Tampilannya gitu ya. Dan tampilannya bagus, udah mungkin juga suaranya enak, lebih mudah. Kalau dalam pandangan saya Bu Guru, kalau memang dengan alat bantu itu anak semakin muda, enggak apa-apa.
Jadi dia menghafal lewat HP. Enggak apa-apa, karena anak lebih mudah paham. Ya. Tapi kan kembali lagi kan, kalau konteksnya untuk belajar, penggunaan gadget pasti bagus. Yang jadi masalah kan ketika penggunaannya menjadi nggak tertata tuh Bu Guru. Anak pakai semaunya, nonton apa-apa ditonton gitu. Nah tapi ketika dia menggunakan untuk belajar sebagai media belajar, dan justru anak semakin mudah, semakin paham, tidak apa-apa. Kita sebagai orang tua jangan berkecil hati. Kalau saya ajar Pak Budi nggak ngerti-ngerti. Ya karena kan kita ngajarinnya pakai emosi. Ya, HP itu kan nggak punya emosi. Mungkin juga santai banget. Coba deh kita ngajarin anak kita. Salah sedikit, kita kan kayak gimana gitu ya? Salah apa misalnya hafalan misalnya, salah menghafal ya. Kita kan kayak gimana gitu. Jadi mungkin lebih kepada kenyamanannya saja. Atau mungkin meskipun ini masih 4,5 tahun, mungkin bisa Bu Guru tanyakan. Perempuan ya Bu Guru ya? Oh laki-laki. Mas, kenapa toh kok kalau mama yang ngajarin, Mas kok nggak cepet ngerti? Tapi kok lewat HP kok lebih ngerti? Itu coba. Mungkin nanti dia bisa menceritakan misalnya. Seperti itu Bu Guru. Jadi HP, belajar HP, di HP ya, itu kan ada visual dan ada suara. Nah, mungkin visual itu yang membuat dia tertarik untuk memahami itu. Contoh misalnya, anak playgroup kecil kan nggak tahu kan tulisan bacaan McDonald, tapi dengan melihat gambar, oh itu gambar McDonald, itu gambar KFC, berarti kan dia melihat gambarnya. Nah gambar itulah yang menyebabkan dia mudah memahami. Nah mungkin juga dengan HP itu ada visual-visual gambar yang mudah membuat dia lebih ingat daripada omongan kita orang tua. Kan cuma dia dengar, enggak dia lihat. Ya, jadi kelebihan HP adalah ada visual dan auditori. Kalau kita ngajar cuma auditori aja. Sesuatu mungkin yang tidak menarik bagi anak. Jadi mungkin Bu Guru bisa tanyakan misalnya, kenapa sih kok lebih mudah lewat HP Mas? Oke. Dan kalau memang dampaknya positif, enggak apa-apa. Jadikan HP sebagai media belajar untuk memudahkan dia. Gitu Bu Guru. Nah, ya kecuali kalau untuk main-main game, ya tentu harus kita batasi. Jadi kita pahami konteksnya Bu Guru, mudah-mudahan atau mungkin nanti Bu Guru bisa banyak belajar dari anak. Oh ternyata HP itu semenariknya begini loh di mata anakku. Mungkin kita bisa mengemasnya dalam pembelajaran. Gitu kira-kira Bu Guru? Nggih, matur nuwun. Baik, terima kasih Mama dan juga Ayah. Tadi sudah ada pertanyaan mewakili dari wali murid maupun dari Bu Guru. Dan memang cukup menarik sekali nggih untuk tema kita kali ini, menjadi orang tua di zaman edan. Kalau orang Jawa itu biasanya gini bicaranya, edian gitu. Iya, itu menandakan bahwa zaman sekarang ini memang sudah melesat sekali untuk era digitalnya. Dan tadi kita juga sudah mendapatkan tips dari Pak Budi bahwa sebenarnya anak-anak main gadget itu boleh sih, hanya saja memang ada batasan waktu maupun seleksi konten-kontennya. Semoga kita lebih bijak ya Mama dalam memfasilitasi ini, karena memang anak-anak juga tidak bisa kita sembunyikan dari kecanggihan ini. Alhamdulillah, semoga materi pada kali ini membawa manfaat untuk kita, dan semoga kita bisa lebih baik lagi ke depannya menjadi orang tua maupun menjadi guru. Karena terbatasnya waktu, mohon maaf sekali para hadirin sekalian, kita harus mencukupkan untuk hari ini.
Semoga masih ada waktu lagi Pak Budi di lain kesempatan sehingga kita bisa menimba ilmu kembali bersama beliau. Semoga sehat selalu Pak Budi. Terima kasih atas waktu dan juga ilmunya. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita kali ini. Alhamdulillah. Ya, Mama dan juga Ayah tibalah di. Terima kasih Pak Budi, semoga diberikan kesehatan sehingga bisa menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Tibalah kita di penghujung acara. Mama dan juga Ayah, mohon maaf sekali atas overtime-nya, dan acara akan kita tutup dengan doa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Fathur Rozi, Sarjana Pendidikan Islam. Kepada Ustadz Rozi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridho ta'ala wa safad rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirina, hamdan naimina, hamdan ya'fi ma wa yukafi mazidah. Ya Rabbana kal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina min jami' ahwali wal afat wa taghdilana biha min jami'il hajat wa tahhiruna biha min jami' syai'at wa tarfa'una indaka darajat wa tuballighna bi asal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa badal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Allahumma barik lana fi umrina wa Allahumma barik lana fi rizqina. Allahumma barik lana fi aulidina. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa nal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wadkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas waktu dan keluangannya untuk menghadiri acara parenting kali ini Mama. Semoga membawa manfaat untuk kita semuanya. Saya Bu Budian, mohon maaf apabila ada tutur kata maupun sikap yang kurang berkenan. Kemudian akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.